Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini, hari Selasa, seperti biasa ya, kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Dan hari ini kita akan belajar tentang kalimat dan kata tanya. Sudah siap? Mari kita ikuti. Tapi sebelum lanjut ke materinya, kita ingat dan kita terapkan adab dalam belajar terlebih dahulu ya. Yang pertama, ada niat. Niatnya apa? Lillahi ta'ala, karena Allah. Kita luruskan niat kita belajar hanya untuk mencari ridhonya Allah semata. Kemudian yang kedua ada bersuci. Jadi kalian harus sudah mandi, harus sudah berwudu. Kalau belum mandi, di skip dulu videonya, di pause, lalu kalian mandi, dan nanti dilanjutkan lagi. Yang ketiga ada duduk solih. Jadi belajarnya sambil duduk solih ya, tidak sambil lari-larian. Yang keempat ada berdoa. Jadi silahkan videonya di pause dan kalian berdoa sebelum belajar terlebih dahulu kalau tadi belum berdoa. Kemudian yang kelima ada menyimak dan mencatat. Ingat ya nak ya, catat poin-poin pentingnya. Catat, wajib mencatat itu wajib. Kemudian yang keenam ada bersungguh-sungguh. Jadi harus mengerjakan segala sesuatu apapun dengan sungguh-sungguh. Oke, lanjut ya. Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jadi kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu adalah kalimat tanya. Ciri dari kalimat tanya. Yang pertama ada menggunakan kata tanya. Apa sih kata tanya itu? Nanti ya kita bahas. Ada apa saja sih kata tanya itu? Ada yang sudah tahu? Oke, kita lanjut dulu ya. Dan yang kedua ada diakhiri dengan tanda tanya. Tandanya adalah seperti ini. Ini adalah tanda tanya ya. Jadi ketika kalian membuat kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya seperti ini. Di mana kata hidup? Ada kata tanya dan ada tanda tanya. Kemudian yang bawahnya, apa saja organ pernapasan pada ikan? Di sini juga ada kata tanya dan ada tanda tanya. Diingat-ingat ya, harus menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Nah, ini dia kata tanya. Ada 7 ya, solih dan solihah. Yang pertama ada apa. Apa digunakan untuk menanyakan maksud, pengertian, atau suatu hal. Contohnya gimana, Us? Nah, contohnya seperti ini. Apa organ pernapasan ikan? Nah, ini ada kata tanya apa. Menanyakan apa sih organ pernapasan ikan itu? Kemudian yang kedua ada di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Ingat ya, digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu sekolah? Ayo, di mana kamu sekolah? Kemudian, yang ketiga ada siapa. Kira-kira siapa digunakan untuk menanyakan apa ya?
Iya, betul sekali. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama, tokoh, atau orang. Contohnya, siapa yang hidup di air? Ayo, siapa yang hidup di air? Ikan, Ustazah, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada mengapa. Kalau mengapa, dia digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Misal, apa ayo coba kalian bikin? Oke, kalau Ustazah, mengapa Rama menangis? Misalnya. Atau, mengapa kamu bersedih? Atau, mengapa Mas Wildan berangkat naik sepeda? Atau, mengapa Mbak Fahira rajin belajar? Seperti itu ya. Nah, kita ada kapan. Kira-kira kata tanya kapan itu digunakan untuk apa ya? Yaps, betul banget. Digunakan untuk menanyakan waktu. Misal, kapan kelas 5 masuk sekolah? Nanti hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Seperti itu ya. Kemudian yang keenam, bagaimana? Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, proses, atau keadaan. Ingat ya, digunakan untuk menanyakan cara, proses, atau keadaan. Misal, bagaimana cara kamu menghafal Al-Quran? Atau, bagaimana cara ikan bernafas? Atau, bagaimana cara ibu berangkat ke pasar? Seperti itu ya. Bagaimana? Dan yang selanjutnya ada berapa. Kira-kira berapa ditanyakan untuk apa ya? Digunakan untuk apa ya? Ya, betul sekali. Nah, jadi berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Berapa jumlah jari kaki ayam, misalnya. Seperti itu ya. Tapi yang lazim, yang harus kalian hafal atau yang ada di buku kalian itu ada 6. Ada apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kalau yang berapa ini dia tidak masuk di buku, tapi perlu kalian ketahui ya, seperti itu. Oke? Silahkan dicatat. Ayo, dicatat, di pause, lalu dicatat, nak. Harus punya catatan. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, oke. Karena tadi kita sudah tahu ya, ada 7 kata tanya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat tanya dari paragraf. Ayo, disimak, diperhatikan, dan bersama-sama ikut membaca ya. Fata adalah siswa kelas 5 di sekolah dasar. Dia bersekolah di MI Alam Islamic Center. Fata pergi ke sekolah dengan bersepeda. Setiap hari, dia berangkat ke sekolah pukul 06.00 WIB. Fata berangkat pagi karena ingin murojaah lebih dulu di sekolah. Fata termasuk anak yang rajin dan sopan terhadap ustazah. Setelah sholat duhur, Fata pulang ke rumah. Nah, dalam membuat kalimat tanya dari paragraf, ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah cari atau tandai kata-kata yang menunjukkan 1. Nama, 2. Tempat, 3. Waktu, 4. Sebab, 5. Cara, dan 6. Jumlah. Kemudian, gunakan kata tanya sesuai dengan yang ditandai. Oke, dan tadi dari paragraf yang sudah kita baca ya, kita cari kata-kata yang memuat nama, waktu, tempat, dan lain-lainnya tadi. Yang pertama ada fata. Fata, dia menunjukkan nama orang. Maka kalimat tanyanya adalah, siapa yang sekolah di MI Alam Islamic Center?
Jadi siapa yang sekolah di MI Alam Islamic Center adalah Fata. Kemudian yang kedua ada MI Alam Islamic Center, menunjukkan tempat. Berarti kita bisa membuat pertanyaan dengan di mana Fata sekolah? Fata sekolahnya di MI Alam Islamic Center. Kemudian yang ketiga ada sepeda. Apa ya kalimat tanyanya? Fata berangkat sekolah naik apa? Naik sepeda. Kemudian kalian menemukan lagi? Iya, ada 06.00 WIB. Dia menunjukkan waktu atau menunjukkan jumlah juga ya. Nah, kalau Ustadzah pakai pukul berapa Fata berangkat? Jadi Fata berangkat pukul 06.00 WIB. Kemudian yang kelima ada karena ingin murojaah. Kira-kira menunjukkan apa? Karena ingin murojaah. Ingin murojaah. Berarti menunjukkan alasan. Ketika menunjukkan alasan, berarti kita menggunakan kata tanya bagaimana. Dan contoh kalimatnya adalah seperti ini. Mengapa Fata berangkat pagi? Karena ingin murojaah terlebih dahulu. Lalu ada anak yang rajin. Anak yang rajin. Kira-kira dia menunjukkan apa? Menunjukkan suatu keadaan. Nah, ketika menunjukkan keadaan, kata tanyanya adalah bagaimana? Sip. Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana perilaku Fata ketika di sekolah? Fata rajin dan sopan terhadap ustazah. Misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi kah? Iya, ada ya. Setelah sholat zuhur. Menunjukkan waktu. Nah, kalimat tanyanya seperti ini. Kapan Fata pulang sekolah? Setelah sholat zuhur. Masya Allah, mudah sekali ya. Tentang membuat kalimat tanya. Ingat, tadi ada 7 ya kalimat tanya. Ada siapa? Ada siapa? Ada di mana? Ada apa? Kemudian ada berapa, ada mengapa, ada bagaimana, dan ada kapan. Harus diingat-ingat dan harus dihafalkan ya. Siap? Siap dong. Nah, alhamdulillah sudah selesai loh soli-solihah materi kita hari ini. Sudah dicatat kan ya? Nah, kalau ada yang masih dibingungkan, harus ya ditanyakan kepada ustadzah. Ingat, harus ditanyakan. Nah, sekarang ustadzah kasih tugas untuk kalian. Yang pertama adalah, silakan kalian baca teks yang ada di buku paket bahasa Indonesia halaman 14-15 dengan baik. Kemudian, kerjakan latihan soal yang ada di halaman 15 ya. Jika sudah, foto dengan bagus dan kirimkan kepada ustadzah melalui Google Classroom. Sekian pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Tetap semangat belajar. Jangan lupa sholat 5 waktu, murojaah, dan membantu orang tua di rumah. Oke? Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.